Salam jumpa sahabat M2 TV. Kembali kami hadir untuk mengulas isu-isu yang lagi viral di media cetak maupun di media sosial. Dan kali ini kami akan tetap eksis untuk senantiasa mengulas Save Pulau Rempang. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2 TV biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik yang tentu pasti akan sangat menghebohkan. Baiklah sahabat M2 TV, Save Pulau Rempang adalah satu bentuk sumbangsi pemikiran kami untuk tetap senantiasa memantau perkembangan dan situasi terkini. Bagaimana perjuangan masyarakat Melayu 6 titik kampung tua di Pulau Rempang yang sedang berjuang untuk mempertahankan hak-hak mereka. Dan kami akan selalu mengikuti setiap perkembangan berita serta upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan sengketa yang terjadi antara BP Batam dengan masyarakat yang memiliki hak atas tanah atau merasa memiliki hak atas bidang tanah yang telah ditempati mereka puluhan bahkan ratusan tahun. Dan kita telah mendengar satu statement yang keluar dari Presiden Republik Indonesia cukup keras dan tegas. Presiden menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi di Rempang, Kota Batam, karena ada komunikasi yang belum beres antara pemerintah setempat dengan masyarakat. Untuk itu dalam waktu dekat Presiden akan segera menurunkan menteri supaya dapat kembali membangun komunikasi dengan masyarakat maupun membangun komunikasi dengan pemerintah daerah. Pada kesempatan yang sama juga, Presiden mengingatkan semua pihak bahwa yang namanya investasi hadir dalam satu daerah harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitarnya. Presiden mengingatkan gubernur, mengingatkan bupati, mengingatkan wali kota. Yang namanya investasi masuk dalam satu wilayah, satu daerah, harus memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitarnya. Karena apa? Hal ini merupakan tuntutan konstitusi kita, pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dikuasai oleh negara, tugas negara untuk mengatur. Negara tidak bisa semena-mena untuk mengklaim atau untuk mengambil hak-hak rakyat atas nama negara. Tetapi tugas negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, fungsi dan kewenangan negara adalah mengatur hubungan-hubungan hukum, tata kelola, bumi, air, dan ruang angkasa. Dalam perkembangan terakhir, kita melihat banyak sekali dukungan yang datang untuk memberikan support moral dan moral kepada masyarakat 16 titik kampung tua di Pulau Rempang. Baik dukungan yang datang dari masyarakat adat Melayu di seluruh Indonesia maupun dukungan dari pejabat pemerintah tingkat pusat sampai dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat nasional maupun internasional. Satu hal yang saya garis bawahi pada semua pernyataan sikap yang datang dari kelompok-kelompok masyarakat untuk mendukung perjuangan masyarakat Melayu 16 titik kampung tua di Pulau Rempang mempertahankan hak-hak leluhur mereka adalah meminta pemerintah pusat, meminta presiden untuk mengkaji ulang
rencana investasi di Pulau Rempang. Ketika kelompok-kelompok masyarakat meminta pemerintah pusat mengkaji ulang rencana investasi di Pulau Rempang, maka tentu kita dapat menyimpulkan bahwa ada hal-hal yang semestinya harus dibereskan dulu oleh pemerintah sebelum merealisasi investasi di Pulau Rempang. Sepatutnya ada hal-hal yang harus dibereskan dulu oleh pemerintah sebelum merelokasi masyarakat dari tanah leluhur mereka. Itu pun ketika ada persetujuan atau kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat. Hal yang terjadi sekarang, ketika kita melihat Kepala BP Batam memberikan deadline, tanggal sekian masyarakat harus mengosongkan Pulau Rempang. Ini kata-kata yang didengar oleh masyarakat, semakin sakit hati masyarakat. Bikin masyarakat semakin benci kepada pemangku-pemangku jabatan di daerah. Kata-kata ini bukan kata-kata seorang negosiator. Tidak boleh ditampilkan dalam setiap membangun komunikasi dengan masyarakat. Ucapan-ucapan dengan memberikan tenggang waktu tertentu supaya masyarakat sesegera mungkin mengosongkan Pulau Rempang adalah ucapan yang tidak pantas didengar oleh masyarakat di Pulau Rempang. Negara kita adalah negara hukum. Untuk itu segala sesuatu yang diucapkan dan yang akan dilakukan harus punya landasan hukum. Pertanyaan kita, apa dasar pemerintah akan memaksa masyarakat di Pulau Rempang untuk segera meninggalkan tanah leluhur mereka? Sekali lagi saya bertanya, apa dasar hukum masyarakat di Pulau Rempang harus segera meninggalkan tanah leluhur mereka dalam kurun waktu tertentu? Apakah BP Batam sudah memenang tanah yang didiami oleh masyarakat puluhan tahun secara turun-temurun melalui satu keputusan peradilan yang memiliki kekuatan hukum tetap? Apakah dengan statement yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Kepala BPN bahwa masyarakat yang tinggal di Pulau Rempang tidak memiliki sertifikat hak guna usaha? Saya hanya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa salah satu asas hukum pertanahan kita adalah azas hukum adat. Oleh karena adanya azas hukum adat dalam undang-undang pertanahan kita, maka negara wajib menghormati dan menghargai hak-hak adat dan hak-hak ulayat atas tanah-tanah masyarakat. Ini titik, tidak ada tawar-menawar. Yang kita lihat sekarang, masyarakat masih tetap mempertahankan hak-hak mereka. Mereka tidak ingin pindah dari atas tanah warisan leluhur mereka yang sudah mereka tempati secara turun-temurun. Kemudian di sisi lain, pemerintah sudah memberikan deadline waktu tertentu supaya masyarakat segera mengosongkan kampung-kampung tua di Pulau Rempang. Ini ada dua sisi yang sangat berpotensi menimbulkan permasalahan besar, menimbulkan perampasan hak-hak asasi orang, menimbulkan bentrok antara masyarakat dengan aparat. Kita tidak ingin ini terjadi. Yang kita harapkan, semua pihak cooling down. Semuanya harus duduk bersama
dan membicarakan mencari solusi terakhir. Mencari solusi yang tidak merugikan masyarakat. Mencari solusi yang kira-kira mengakomodir pendapat-pendapat dan kehendak-kehendak masyarakat. Ini yang terjadi sekarang. Kepala BP Batam berharap masyarakat harus segera mengikuti program relokasi. Relokasinya kemana? Lokasinya sedang dipersiapkan. Tetapi untuk sementara dititipkan di beberapa rumah susun. Ini kerja bukan kerja yang profesional, Pak. Ini kerja main-main. Karena yang Bapak pindah ini bukan kambing atau bukan ayam. Yang Bapak pindah ini manusia yang memiliki berbagai kebutuhan dasar. Jadi tidak cuma nitip sana nitip sini. Itu tidak boleh, Pak. Tidak profesional. Jangan karena kepentingan investasi lalu masyarakat main dititipkan aja ke rumah susun sana, ke rumah susun sini. Pertanyaan kita, masyarakat kita ini adalah masyarakat Melayu, identik dengan masyarakat nelayan. Lalu bagaimana perahu mereka, alat tangkap mereka sebagai sumber mata pencarian mereka, mau diletakkan di mana? Ini kan kita melihat ini kerja-kerja yang sangat tidak profesional dijalankan oleh BP Batam. Memaksakan kehendak sendiri dan meminta masyarakat keluar daripada kampung halamannya tanpa persiapan yang baik.